1월 9일 날 김철민을 만났나요? 안 만났습니다. 김철민 죽였냐고? 야, 너 뭐야? 아니요, 안 죽였어요. Film diawali dengan suasana pagi hari di kota Seoul. Pagi itu, seorang pria berperawakan culun dan pendiam sedang membeli bekal makanan di sebuah kafe. Pria ini bernama Sugo. Ia merupakan seorang guru matematika yang sangat jenius. Tetapi, cara mengajarnya begitu kaku dan cukup membosankan. Karena hal itu, banyak murid tidak memperhatikan pelajarannya. Tetapi, Sugo tetap sabar menghadapi kelakuan murid-muridnya. Setiap hari sebelum berangkat mengajar, ia selalu membeli bekal makanannya di sebuah kafe karena ia ingin bertemu wanita idamannya yang menjadi pelayan di kafe tersebut. Wanita ini bernama Hasun. Seperti yang telah dijelaskan tadi, Hasun bekerja sebagai pelayan kafe dan ia juga merupakan tetangga dari Sugo. Scene berpindah. Sepulangnya dari bekerja, Hasun mendapati keponakannya yang bernama Yun-ah sedang terbaring sakit. Dan dengan panik, ia segera bergegas membawa Yun-ah ke rumah sakit. Saat di jalan, mereka berselisih dengan Sugo yang saat itu juga baru pulang kerja. Dengan sigap, Sugo langsung menggendong Yun-ah untuk dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Sugo juga membayar tagihan pengobatan Yun-ah. Keesokan paginya, seperti biasa, Sugo singgah untuk membeli bekal makanannya. Dan Hasun menyerahkan sejumlah uang kepada Sugo sebagai ganti uangnya di rumah sakit kemarin. Selain ahli dalam matematika, ternyata Sugo juga merupakan seorang penyelam yang handal. Setiap berangkat dan pulang bekerja, Sugo selalu melewati rute perjalanan yang sama. Dan yang paling khas adalah salah satu terowongan yang dijadikan pemukiman liar hunian para tunawisma. Keesokan hari pada waktu malam, terlihat Hasun yang sedang menyetrika baju kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut ternyata mantan suami Hasun yang bernama Chulmin. Walaupun sudah bercerai, Chulmin masih selalu meneror kehidupan Hasun untuk meminta uang. Dan malam itu, keributan pun terjadi. Chulmin berkali-kali menyiksa dan memukuli Hasun, hingga pemukulan tersebut juga terlampiaskan kepada Yun-ah keponakannya. Suara keributan tersebut terdengar sampai ke rumah Sugo, yang membuat ia sadar bahwa wanita idamannya sedang dalam bahaya. Di dalam perkelahian, Hasun merasa takut dan panik apabila Yun-ah akan tersakiti. Dan dengan terpaksa, ia mencekik leher Chulmin menggunakan kabel setrika, hingga Chulmin pun tewas. Hasun dengan gemetar tak menyangka bahwa sang mantan suami akan berakhir di tangannya. Bahkan Yun-ah, keponakan yang sangat ia sayangi, juga terseret dalam pembunuhan tersebut. Sesaat setelah itu, Sugo datang ke rumah Hasun untuk bertanya apa yang telah terjadi. Hasun mencoba tenang dan mengatakan tidak ada apa-apa. Ia langsung menutup pintu begitu saja. Hasun mengambil telepon dan berniat untuk menyerahkan diri ke polisi. Tetapi Yun-ah bersikeras bahwa ia juga harus menyerahkan diri karena ia juga terlibat dengan memegangi tubuh Chulmin supaya tidak melawan. Hasun pun langsung memeluk Yun-ah dan melarangnya agar tidak menyerahkan diri. Hasun meminta Yun-ah untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dan seketika bel rumah mereka berbunyi lagi. Setelah dilihat, ternyata orang tersebut masih Sugo. Dan tanpa basa-basi, ia langsung mengatakan bahwa ia akan membantu. Hasun terkejut karena Sugo ternyata mengetahui semuanya. Dua hari kemudian, polisi mendapat laporan bahwa ditemukannya seorang mayat di tepi sungai. Polisi langsung datang ke TKP melihat kondisi mayat yang wajah dan sidik jarinya sudah hancur. Hal itu membuat polisi kesulitan untuk mengetahui data diri korban. Di sekitar TKP, polisi mendapati sebuah sepeda yang sudah bocor bannya. Setelah itu, mereka juga menemukan kunci tempat penginapan di dalam tong sampah. Penyelidikan pun dimulai. Awal mula, polisi mendatangi Hotel Jingsung untuk mendapatkan keterangan dari si pemilik hotel. Di dalam kamar penginapan korban, polisi menemukan sebuah dompet dengan kartu identitas si korban. Dari kartu identitas korban, polisi mendapati bahwa si korban bernama Chulmin yang berusia 36 tahun. Hasil otopsi juga menyatakan DNA rambut yang ditemukan di motel sesuai dengan DNA korban. Dan korban diperkirakan meninggal pada tanggal 9 November antara pukul 4 sore hingga 11 malam.
Dan mengenai sepeda yang ditemukan polisi di TKP, ternyata adalah sebuah sepeda yang berasal dari tempat penyewaan. Tempat penyewaan juga menyatakan bahwa sepeda disewa atas nama korban. Dan jarak tempat penyewaan ini cukup dekat dengan rumah mantan istri korban yang tak lain adalah Hasun. Hingga pada akhirnya Hasun menjadi tersangka pertama atas kasus pembunuhan ini. Polisi mendatangi rumah Hasun dan mengabarkan bahwa Chulmin, mantan suaminya, tewas dibunuh. Hasun mengatakan bahwa ia tidak pernah bertemu lagi dengan mantan suaminya itu sejak pindah ke Seoul. Lalu polisi menanyakan apa kegiatan Hasun pada tanggal 9 November. Hasun menjawab bahwa seharian itu ia bekerja dan pada malam harinya ia pergi menonton bioskop bersama Yun Ah, keponakannya. 손을 왜 그러세요? 이러다가 좀... 언제요? Beberapa jam kemudian, Sugeo menelpon Hasun menggunakan telepon umum. Dan Hasun mengatakan semua keterangan yang diberikannya kepada polisi tadi sesuai dengan instruksi Sugeo. Setelah itu, mereka pun membeli tiket film yang kemungkinan nanti akan diminta oleh polisi. Dan Sugeo mengatakan kepada Hasun agar tidak menyimpan tiketnya di dompet, tetapi membuangnya ke tempat sampah, supaya tidak menimbulkan kecurigaan polisi. 저를 믿으셔야 합니다. Sesuai dengan dugaan, polisi pun datang kembali ke rumah Hasun untuk meminta bukti tiket film tersebut. Dengan tenang, Hasun mengambilnya dari tempat sampah, seolah-olah ia telah membuang tiket itu. Tetapi salah seorang polisi yang bernama Detektif Joe masih menyimpan kecurigaan terhadap Hasun. Insting tajam Detektif Joe meyakini ada yang janggal. Ia merasa Hasun adalah pelakunya. 전선줄로다가 죽을 때까지 이렇게 잡아당기면 당연히 손에 무리가 가거든요. Detektif Joe lalu meminta keterangan kepada para tetangga. Hingga tibalah mereka di rumah Sugeo yang ternyata adalah teman SMA Detektif Joe. Akhirnya mereka pun mengadakan reuni sederhana. Kemudian Detektif Joe menyelidiki rekaman CCTV yang ada di bioskop. Dari rekaman CCTV itu memang terlihat bahwa Hasun dan keponakannya sedang menonton film pada malam itu. Karena hal itu, penyelidikan polisi pun menemui jalan buntu dan membuat atasan di kepolisian marah karena penyelidikan yang dibuat anak buahnya tidak menghasilkan apa-apa. Namun, perasaan Hasun masih tidak tenang, meski sejauh ini ia berhasil mengelabui polisi. Ia bingung mengapa polisi selalu menanyakan perihal kegiatannya tanggal 9 November, padahal ia membunuh Chulmin pada tanggal 8 November. Ada apa sebenarnya pada tanggal 9 November ini? Hasun menyesal kenapa ia tidak menyerahkan diri saja waktu itu. Namun tetap saja, ia juga mengkhawatirkan Yun Ah jika harus tinggal sendiri. Esok harinya, Hasun menjalani proses penyelidikan yang terakhir, yaitu tes detektor kebohongan. Penyidik langsung menanyakan semua yang terjadi pada tanggal 9 November, dan hasil tes yang keluar menyatakan bahwa Hasun tidak berbohong. Tetapi Detektif Joe yang mengawasi jalannya tes dari ruang kontrol langsung memasuki ruangan tes dan marah-marah. Ia bertanya sambil berteriak apakah Hasun yang membunuh Chulmin. Dengan panik, Hasun mengatakan tidak, dan kali ini alat tes mendeteksi bahwa jawaban Hasun adalah bohong. Tetapi jawaban tersebut dianggap tidak sah karena Hasun sedang berada di bawah tekanan. 10월 9일날 김철민을 만났나요? 안 만났습니다. 김철민 죽였냐고! 야, 너 뭐야? 아니요, 안 죽였어요. Pada malam harinya, Hasun dan Yun Ah makan malam dengan tenang karena semua tes telah dilaluinya. Hasun telah jauh dari semua tuduhan. Lanjut keesokan paginya, Sugeo membeli bekal makanan di kafe tempat Hasun bekerja. Tetapi ada yang berbeda dari bekal makanan hari itu, karena ada kotak lain yang berisi syal dan ucapan terima kasih dari Hasun, sebab Sugeo telah membantunya. Sugeo pun menikmati makan siangnya dengan hati yang gembira. Ia berhasil membuat sang pujaan hati terhindar dari jeratan hukum. Sementara di sisi lain, Detektif Joe mulai frustasi dengan kasus pembunuhan itu. Singkat cerita, Hasun bertemu dengan seorang kenalan prianya yang bernama Sungatno. Nah, sebenarnya Sungatno menyukai Hasun sejak lama. Tetapi Hasun tidak memiliki perasaan yang sama terhadap Sungatno. Malam itu, karena hujan, Sungatno mengantarkan Hasun ke rumahnya. Dan tidak sengaja, hal itu terlihat oleh Sugeo yang menyebabkan sedikit api cemburu. Tetapi Sugeo tetap bersikap tenang dan melewati Hasun begitu saja. Detektif Joe mampir ke rumah Sugeo dan mereka mengenang masa-masa saat di SMA.
Detektif Joe masih ingat bahwa Sugo sangat terobsesi terhadap matematika dan ingin melakukan kajian terhadap teori matematika yang belum terpecahkan sampai saat ini yang disebut sebagai dugaan Goldbach. Detektif Joe juga tahu betul bahwa matematika dan dugaan Goldbach adalah motivasi terbesar Sugo untuk hidup. 일어났어? Keesokan paginya, mereka berangkat kerja bersama-sama. Mereka melewati terowongan, dan Detektif Joe melihat salah seorang tunawisma mencoba mengatakan sesuatu kepadanya. Tetapi Detektif Joe tak terlalu menanggapinya. 그래, 그래서 Suatu hari, Sungatno dan Hasun bertemu di sebuah restoran. Tanpa mereka sadari, ternyata Sugo sedang memperhatikan dari kejauhan dan mengambil beberapa gambar kebersamaan mereka. Sugo yang merasa kecewa membakar syal pemberian Hasun. Padahal sebenarnya itu adalah pertemuan terakhir antara Sungatno dan Hasun. Karena saat di restoran itu, Hasun mengatakan kepada Sungatno agar tidak menemuinya lagi. 내가 어떻게 알지? 내가 당신을 위해 어떤 일을 했는지 잊었어. Hingga pada akhirnya, Detektif Joe mendapati sebuah fakta bahwa Sugo tidak masuk kerja pada tanggal 9 sampai 11 November. Hal itu membuat sang detektif menaruh curiga terhadap teman lamanya itu. Tetapi kecurigaan Detektif Joe masih belum terbukti. Ia meminta rekannya untuk mengecek kembali pakaian korban di ruangan barang bukti. Dan didapati pernyataan baru bahwa barang yang digunakan korban itu lebih besar dari barang-barang milik Chulmin yang ditinggalkannya di motel tempat ia menginap. Detektif Joe menyadari bahwa Sugo adalah pria yang sangat cerdas. Maka, ia merasa Sugo terlibat lebih jauh dalam pembunuhan tersebut. Hal itu membuat Detektif Joe mendatangi motel sekali lagi. Dan pemilik motel mengatakan bahwa ia tidak bertemu lagi dengan Chulmin sejak tanggal 8 November. Tetapi, Chulmin pernah menelponnya untuk menanyakan restoran tempat pesan ayam. Detektif Joe semakin curiga dan mengingat keterangan pemilik motel yang mengatakan terakhir kali bertemu Chulmin pada tanggal 8 November. Dan besar kemungkinan Chulmin juga dibunuh pada tanggal 8, bukan tanggal 9 seperti yang mereka kira selama ini. Scene berpindah, Sungatno menemui Hasun dan memberikan foto-foto yang dikirim ke tempat kerjanya hari itu. Hasun langsung bisa menebak bahwa si pengambil foto tersebut adalah Sugo. Seolah Sugo sedang menebar teror agar Sungatno jangan mendekati Hasun. Hasun tersulut emosi dan salah paham terhadap Sugo. Malam itu juga, ia pergi ke rumah Sugo dan melepaskan pakaiannya. Ia mengira Sugo tidak tulus dalam membantunya. Dan selepas dari hal itu, ia juga sadar bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Tetapi, di luar dugaannya, Sugo terlihat diam saja dan menyuruhnya untuk pulang. 내가 눈치가 빨랐어야 했는데 세상에 공짜가 어딨어. Suatu ketika, Sugo mendatangi Sungatno dan langsung menyerangnya. Karena hal itu, ia ditangkap dan ditahan atas laporan penyerangan. Saat diinterogasi, Sugo bukan hanya mengaku bahwa ia telah menyerang Sungatno, tetapi Sugo juga mengaku bahwa ia adalah pelaku pembunuhan Chulmin. Rumah Sugo pun langsung diselidiki polisi untuk mendapatkan barang bukti. Sementara itu, Detektif Joe sangat marah kepada Sugo karena ia tahu temannya itu bukanlah pembunuh, tetapi hanya melindungi seseorang. Detektif Joe tetap yakin bahwa pelaku pembunuhan Chulmin adalah sang mantan istrinya, Hasun. Detektif Joe juga mengakui bahwa ia tahu kalau Sugo mencintai Hasun. 네 진짜 아니야. 네 좋은 머리 이거 너 어떡해. 너 지금 제정신이 아니야, 임마? 어? Karena selalu didesak, akhirnya Sugo memberitahu kejadian yang sebenarnya. Ia juga meminta Detektif Joe agar memberikan sebuah surat darinya kepada Hasun. Singkat cerita, Detektif Joe yang telah mengetahui semua kebenaran menemui Hasun. Ia mengatakan semua hal telah direncanakan matang-matang oleh Sugo, hingga semua menjadi masuk akal jika Hasun tidak tahu apapun tentang tanggal 9 November. Juga mengapa ia bisa lolos tes detektor kebohongan dan lolos dari tuduhan. Sebab semua yang dilakukan Hasun sesuai dengan perintah dan rencana Sugo. Detektif Joe pun menjelaskan bahwa polisi menduga tanggal pembunuhan adalah tanggal 9 November, sedangkan sebenarnya Hasun membunuh Chulmin tanggal 8 November. Mendengar pernyataan tersebut, Hasun bergetar. Tetapi Detektif Joe mengatakan bahwa dugaan polisi juga benar mengenai mayat yang ditemukan meninggal pada tanggal 9, karena sebenarnya mayat tersebut bukanlah mayat Chulmin. Hasun pun terkejut.
Kita kembali kepada waktu kejadian. Sugo memberikan sejumlah uang kepada seorang tunawisma yang ada di terowongan agar mau ikut dengannya. Ia membawa tunawisma itu untuk menginap di motel. Kemudian Sugo menelpon pemilik motel dan mengaku sebagai Chulmin. Rencana Sugo adalah ia ingin menjadikan tunawisma ini sebagai Chulmin. Lalu pada tanggal 9 November pukul 9 malam, Sugo mengajak tunawisma itu keluar motel dan menuju ke sungai. Sugo membunuh tunawisma itu dengan mencekik lehernya menggunakan kabel. Jadi mayat hancur yang ditemukan polisi bukan merupakan mayat Chulmin, melainkan mayat tunawisma yang dijadikan kambing hitam oleh Sugo. Sedangkan mayat Chulmin yang asli diikat di dasar sungai agar tidak pernah ditemukan. 나오지 않는다고 해도 화선 씨는 언제 시체가 발견될까 노심초사하며 평생을 살게 될 거다. Sugo juga sengaja menebar teror lalu menyerang Sungatno agar ia kemudian bisa ditangkap. Sebab Sugo tahu bahwa posisi Hasun belum aman sebelum adanya tersangka. Ya, begitulah semuanya telah direncanakan Sugo dengan sangat matang. 정말로 완벽하게 수기를 했던 사람은 바로 백하선 씨였습니다. Hasun membuka dan membaca surat itu. Kemudian di sana tertulis ucapan terima kasih Sugo. Karena berkat Hasun, Sugo memiliki motivasi hidup. Di masa lalu, Sugo hanya hidup untuk matematika. Ia tidak punya ketertarikan lain selain matematika. Ia pernah sangat frustasi karena belum bisa membuktikan dugaan Golbat. Sehingga pada hari itu adalah hari pertama Hasun pindah ke sebelah rumah Sugo, yang kemudian membuatnya tertarik kepada Hasun sejak pandangan pertama. Ia mengatakan sejak saat itu ia menemukan sesuatu yang lebih indah dari matematika. Bahkan tanpa Hasun sadari, sedikit kebaikan darinya dengan memberikan Sugo kue hari itu adalah hal yang sangat berharga bagi Sugo. Ia jadi semangat menjalani hari dan bisa tersenyum lagi. 화선 씨가 가족입니까? 아내입니까? 애인조차도 아니잖아. Sugo berharap Hasun dapat memulai hidup baru bersama Sungatno dan melupakan dirinya. Karena hal itu, Hasun menangis sejadi-jadinya dan merasa bersalah kepada Sugo. Hasun langsung berlari menuju ke kantor polisi. Tetapi sesampainya di sana, ternyata Sugo telah naik ke mobil tahanan. Hasun hanya bisa berteriak minta maaf. Sugo juga tak bisa membendung tangisnya sambil memegang kartu ucapan terima kasih yang pernah diberikan Hasun. Dengan begitu, film pun tamat. Perfect Number adalah sebuah film drama misteri Korea Selatan yang disutradarai oleh Bang Eun-jin. Film ini dirilis pada 18 Oktober 2012. Dibintangi oleh Ryu Seung-bum, Lee Yo-won, dan Chu Jin-woong. Film ini berkisah tentang seorang pria ahli matematika yang akhirnya menemukan si pujaan hatinya, hingga membuatnya menjadi seorang pembunuh demi melindungi si pujaan hati. Banyak yang menyangka bahwa Sugo melakukan pembunuhan karena obsesinya pada Hasun, atau obsesinya ingin membuktikan teori Golbat. Kemudian semua dipatahkan. Ternyata demi menyelamatkan wanita yang dicintainya. Sugo pun rela membuat dirinya menjadi tersangka dan Hasun bebas dari tuduhan. Kisah cinta pengagum rahasia yang berujung pada tragedi. Perfect Number seperti kisah recycle dari Romeo dan Juliet namun dengan versi Korea. Film ini sukses menyajikan cerita soal pengorbanan yang dalam atas nama cinta. Film Perfect Number juga mengangkat perihal kekerasan rumah tangga sampai soal tunawisma yang sering dipandang sebelah mata. Padahal dalam film ini, tokoh tunawisma adalah kunci dari ruwetnya konflik di dalam kisah pembunuhan tersebut. Bergenre kriminal sekaligus thriller, film ini banyak mengambil adegan dari sudut pandang yang agak gelap. Jadi, kesan misteri dan seramnya jadi semakin dominan. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Perfect Number 7,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye!